Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala rasulina Muhammad. Sallu ala tabibi qulubina Muhammad. Sallu ala syafi'i dunubina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhul karim. Wa nahnu ala ma qala khaliquna wa raziquna wa maulana minasyahidina syakirin biqalbin salim. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wal nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wal maqalatu saniyatu an ba'dil hukama rahimahullahu ta'ala arba'atun minal hisol hasanatun. Makalah yang kedua ini berasal dari ba'dul hukama, sebagian ulama. Ada 4 hal yang baik. 4 hal yang baik. Baik itu apa? Batasannya. Kategori baik itu apa? Di sini disebutkan hasanatun wa huwa ma yata'allaqu bihil madah fil ajil wa thawab fil ajil. Hasanah baik itu adalah sesuatu yang mendapatkan pujian di dunia dan mendapatkan pahala di akhirat. Ini kategori baik. Walakin arba'atun minha ahsanu. Tetapi di samping ada 4 hal yang baik itu ada juga 4 hal yang lebih baik. Ya, lebih baik, baik dan lebih baik, ya. Nah, yaitu al-haya, yang satu adalah malu. Malu itu apa? Wa huwa inqibadul nafsi min syai'in hadaran anil lumi fihi. Malu itu apa namanya itu? Ini maknanya mengkerti hati. Jadi rasa jatuhnya hati, ya, dari sesuatu karena khawatir mendapat celaan. Jadi orang yang malu itu orang yang menjaga diri jangan sampai kemudian timbul rasa kurang enak di hatinya. Minar rijali hasanun. Orang malu dari kalangan laki-laki, wong lanang kok isin, itu lu baik itu. Ya. Wong lanang kok isin. Sebab apa? Isin itu dalam Islam luar biasa. Harus punya rasa malu kepada Allah, malu kepada Rasulullah, malu kepada sesama manusia. Kalau kita ingat di dalam kitab Al-Barzanji kan, ya,
wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Nabi itu sifatnya al-haya, malu. Jadi umatnya kita ini harus ikut juga punya rasa malu. Ojo ora depisin, bahasa Jawanya itu orang duwe isin, jangan sampai. Malu untuk minta-minta, malu untuk menentang larangan Allah. Karena Nabi juga malu. Syadidal haya, bahkan luar biasa malunya itu. Nah, kalau ada laki-laki kok malu, itu bagus. Walakinnahu minal mar'ati ahsanu. Tetapi kalau ada seorang perempuan itu malu, itu lebih baik. Wong wedok kok isin, kuwi luwih apik. Nek ana wong wedok ora isinan, walah bahaya itu. Harus malu. Dan umumnya perempuan itu malu. Isinan. Jangan sampai jadi seorang wanita yang tidak punya rasa malu. Kita masih ingat satu kisah Kiai Abu Hatim Al-Asom. Ada kiai dijuluki kiai budek, kiai yang tidak mendengarkan. Apa pasalnya? Karena ada perempuan yang sowan pada beliau untuk minta nasihat. Ketika dia memberikan nasihat itu, minta nasihat itu, yang matur kiainya minta nasihat, tiba-tiba dia itu ngentut. Perempuan itu kaget, merah padamlah wajahnya itu. Lah aku sih matur kiai kok aku ngentut. Isin wirang nemen kan temen. Ora iso apa-apa. Tapi Abu Hatim ini luar biasa, kiai yang bijaksana, kiai yang akhlaknya tinggi, tidak seneng mirangke wong liya. Justru nutupi. Sehingga ketika si perempuan yang kentut itu berkata minta nasihat, Abu Hatim mengatakan, coba Bu yang keras suaranya, yang seru suaranya. Langsung perempuan itu berpikir, oh kalau begitu Kiai Abu Hatim ora krungu yang ngentut mau kae. Padahal ngentutku lepas pun suarane kae. Kok ora krungu berarti. Budek ya ini berarti iki. Nah, padahal tujuan Kiai Abu Hatim itu ojo nganti mirangke wong. Jangan membuka aurat orang lain. Itu luar biasa. Kan longko. Cenderungnya kita itu seneng buka-buka apa wong liya. Bahkan pengen menyebarkan, ya, yang belum tahu diberitahu, mumpung-mumpung ya. Nah, itulah maka dinamakan Kiai Abu Hatim Al-Asom budek. Ya, ini pada haya. Lalu bagaimana selanjutnya? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, jadi hal baik dan lebih baik yang pertama adalah malu. Laki-laki malu baik, perempuan malu lebih baik. Yang kedua adalah wal adlu, adil, rasa adil. Adil itu apa? Kriterianya atawasutu bal ifrat wa tafrid. Sementara adil ini dipahami sebagai pertengahan. Padahal adil itu tidak hanya itu. Adil lebih cenderung pada penerimaan hati, ya kan? Karena belum tentu orang diberi banyak artinya menerima. Belum tentu orang diberi sedikit artinya menolak, itu kan adil. Ya, tetapi paling tidak ya pengertian agamanya ya kita memberi itu podo lah ya, podo ya. Kalau punya anak 4 kita beri 1000-an ya podo, adil ya. Nah, adil ini mingkuli ahadin hasanun. Semua manusia, masyarakat adil itu baik. Baik sekali. Walakinnahu minal umara ahsan. Tetapi kalau ada pemerintah adil, lebih baik. Jadi pemerintah tidak cukup hanya baik, lebih baik kalau bisa adil. Karena memang sulit. Pemerintah berbuat adil sulit.
padahal tujuan pokok pemerintah itu hanya dua. Satu, mensejahterakan masyarakat, rakyatnya biar sejahtera. Walaupun dia profesinya jualan kaki lima, bagaimana dia sejahtera? Ya kan, sejahtera kan tidak harus dia harus miliuner, ya itu relatif juga. Walaupun dia hanya karyawan biasa, dia sejahtera. Itu harus mampu pemerintah itu mensejahterakan rakyat. Yang kedua, berbuat adil. Ini ya kadang-kadang repot juga. Karena adil sulit dirumuskan, sulit ditemukan. Bahkan sampai sekarang itu kalau kita ingat sila yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu masih jauh, sulit. Nah, kalau ada pemerintah sampai tidak memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, tidak berbuat adil, ojo maneh swarga, mambune swarga ki ora entuk. Ndak main-main itu. Kalau pemerintah tingkat apapun tidak bisa mensejahterakan rakyat masyarakatnya, tidak bisa berbuat adil, itu tidak akan dapat baunya surga. Apa maneh swargane mambune tok ora mampu. Ini. Itu yang kedua adalah adil. Yang ketiga adalah taubat. Taubat itu kembali. Di sini dikatakan at-taubat ay ar-ruju ilallah. Yahulu uqdatal asrar anil qalbi sumal qiyam bikuli hakin. Taubat itu kembali kepada Allah, melepaskan, ngudari ikatan-ikatan hati, kemudian bergerak bangkit untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Taubat. Semua orang harus taubat. Nah, taubat ini minasyai hasanatun. Wong tua usia lanjut taubat itu bagus itu. Ya, bahkan yang wong tua kok ora tobat, wah repot. Sudah tua harus tobat itu bagus. Tetapi walakinnaha minasyabi ahsanu. Canom itu lebih bagus kalau mau tobat. Sebab kadang-kadang si enom itu merasa muda. Aku si enom muda. Masa aku kon wiridan di masjid muter tasbih. Masa si enom masa nyongon apa itu ibadah sergap. Gampang mengkone aku wis tuwa, wis pensiun, ya. Udah punya anak sekian. Nah ini. Tobat itu orang tua itu bagus, tapi ana cah enom tobat lebih bagus. Lebih bagus. Dan itu jarang, ya jarang. Ya, biasanya wah pemusi itu Pak marap ke Pak berbuat yang melanggar, karena begitu. Nah. Kemudian yang terakhir wal jud, dermawan. Wah weh, nyah nyoh. Ya. Tangannya orang gegem, orang medit. Medit kan dikatakan gitoke gerong. Jadam, campur brotowali, campur temblek lancung, was medit di atas medit itu. Nah ini tidak boleh begitu. Kita harus selalu membuka tangan. Wah weh, cangcung. Dermawan awean, ya, itu bagi orang yang kaya itu baik. Wong sugih kok awe itu baik, sudah lumrah ya wong sugih ya. Bahkan kalau orang kaya tidak memberi itu malah aneh, lucu. Tapi akan lebih baik kalau ada orang miskin mau tetap memberi. Ya tentu memberinya kan semampunya. Artinya apa? Sekalipun miskin tetap bersedekah. Karena sedekah itu tidak dibatasi, tidak ada aturannya kudu sugih, kudu punya harta sekian, tidak. Dalam Quran disebutkan jelas gamblang itu. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ayo cepat-cepat, ya, menuju magfirah Allah, ampunan Allah, dan mengharap surga Allah yang luasnya seluas bumi dan langit. Yang surga itu akan diberikan, dihadiahkan kepada orang-orang muttaqin. Siapa mereka muttaqin itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang selalu infak, selalu sedekah di masa suka maupun duka. Berarti memberi orang lain itu tidak ada batasannya. Ngenteni sugih dhisik ora iso aweh. Ya kita belum sugih pun, masih miskin pun kita memberikan ya sesuatu hal tentu
semampu kita. Maka dikatakan kalau ada orang kaya kok wah weh, cangcung itu baik. Tapi lebih baik kalau ada orang miskin, fuqara kok mau berbuat seperti itu. Jangan sampai saya belum sukses, saya tidak mau memberi apa-apa. Loh, kadang-kadang ada orang minta bantuan proposal bangun masjid, bangun langgar. Proposalnya disampaikan, tinggal dulu ya, nanti minggu depan kesini lagi. Parani maneh. Oh nanti ya. Lama-lama di parani sudah ada orangnya. Nah kalau kita tidak mau memberi, tidak usah nahan proposal, ya ngomong saja yang baik, tidak bisa memberi, itu udah maya ya, maya orang apa? Bolak-balik petugasnya, tidak memberi apa-apa. Ya kita beri, ya semampunya, jangan sampai nolak. Memang kita dilematis, terutama kalau kita itu bersedekah pada pengemis ya, ya kan? Ya kita harus memberikan yang dhaif, yang lemah-lemah itu. Tapi kita kadang berpikir, mengemis itu tidak boleh. Kalau memang tidak butuh, tidak main-main. Ada syaratnya ngemis itu. Kita boleh ngemis kalau memang betul-betul sudah jatuh miskin, tidak punya harta, ngumangan angel, duitnya misalnya bangkrut, kebakaran, kebanjiran, atau sudah betul-betul pailit, itu boleh ngemis. Sampai kapan? Itu ada batasnya. Apa selamanya? Jangan kemana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, jadi ada 4 hal yang baik dan lebih baik tadi sudah saya terangkan, yaitu diantaranya yang pertama adalah masalah malu, ya. Ada yang baik, ada yang lebih baik. Yang kedua adil, ada yang baik, ada yang lebih baik. Yang ketiga taubat, ada yang baik, ada yang lebih baik. Yang keempat adalah dermawan, ada yang baik, ada yang lebih baik. Wal maqalatu salisatu an ba'dil hukama radhiyallahu anhum arbaatun qabihatun. Sekarang makalah yang ketiga ini juga dari ba'dul ulama, qaulul ulama. Ada 4 hal yang buruk. Ya. Dan lebih buruk. Qabihatun itu apa? Kriterianya qabihatun itu. Wa huwa ma yata'allaqu bidzam fil ajil wal iqab fil ajil. Buruk itu sesuatu yang berhubungan dengan celaan, ya, hinaan di dunia dan siksaan di akhirat. Jadi perbuatan yang berkaitan dengan qabih, dengan buruk-buruk itu mendapatkan celaan di dunia dan mendapatkan azab di akhirat. Lakin arbaatun minha akbahu. Di samping ada 4 hal yang baik, yang buruk, ada juga 4 hal yang lebih buruk. Buruk lebih buruk. Pertama adzambu, alismu dosa. Adzambu minasyabi qabihun wa minasyai akbahu. Dosa yang dilakukan anak muda itu buruk. Tapi lebih buruk dosa yang dilakukan orang tua. Jadi anak muda buruk berbuat dosa, orang tua lebih buruk. Harusnya orang tua bertobat, eling wis tuwa, udah bau tanah, jangan malah berbuat dosa. Ini lebih buruk. Kalau ada orang tua berbuat dosa, lebih, tidak hanya buruk saja, itu lebih buruk. Yang pertama, maka kita harus menyiasati, menyikapi bagaimana kalau sudah tua. Tadi saya sampaikan
beberapa hal kalau sudah tua ya menghindari hal-hal yang haram, yang maksiat kita hindari. Baik berupa ucapan, tindakan, itu kita hindari. Berusaha. Dan dalam usaha menghindari dosa itu ya kita perjuangan itu. Perjuangan. Tadi saya sampaikan, apalagi kita keluar rumah. Di rumah saja kita kadang berbuat dosa banyak kok. Ini kita harus sadari. Kita hindari lebih-lebih kalau kita sudah usianya lanjut, sudah tua, ya berusaha jangan berbuat dosa. Adzambu tadi itu. Wal istighalu bidunya ai bi amtiatiha minal jahil qabih wa minal alim akbah. Yang kedua, kita sibuk ngurusi dunia. Kedonyan hidupnya itu. Yang dipikir ceplok tangi turu sampai turun lagi dunia saja. Istighol, sibuk menyibukkan diri dengan dunia sehingga lupa segala-galanya termasuk kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lupa itu. Nah, ini kalau orang bodoh kemudian sibuk dunia itu buruk. Tapi lebih buruk kalau ada orang alim, wong pinter, kok sibuk dunia, itu lebih buruk. Di nilainya itu, wong bodoh berbuat sibuk dunia itu dapat nilai buruk. Tapi wong pinter lebih buruk. Karena apa? Orang pinter kan tahu batasan, tahu ilmunya, ini tidak boleh. Ya. Orang itu misalnya menumpuk harta sampai kemudian menimbun harta, masyarakat kurang, misalnya ada satu sembako disimpan, minyak goreng disimpan, ditimbun. Kalau ini yang melakukan orang tidak punya, orang bodoh, ya itu buruk saja. Tapi kalau sampai dia orang pinter, pengusaha ya, pejabat nyimpen minyak goreng misalnya, wah itu lebih buruk itu, lebih buruk. Nilainya lebih buruk, akbahu. Nah, kalau ini dilakukan orang alim, kama ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam, qala man istada ilman wa lam yasdad fid dunya zuhdan lam yasdad minallahi taala illa budan. Kalau ini dilakukan orang yang pinter, orang yang alim, dikatakan barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah zuhudnya. Zuhud itu orang kedonyan. Menggunakan dunia itu sak perlune. Sama dia. Jika ada orang di dunia ini tidak bertambah ilmunya, bertambah ilmunya, pinter, alim, ya, tapi tidak zuhud, lam yasdad minallahi ta'ala ila budan, maka orang itu akan jauh dari Allah. Senajan dheweke kuwi wong alim, wong pinter, tapi ndak zuhud, kedonyan, nah, jauh dari Allah. Wal iyadu billah. Sedang kita ini berusaha agar selalu dekat pada Allah. Dekat pada Allah, jangan sampai jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa takasul fi ta'at. Yang ketiga, at-takasul fi ta'at, malas untuk taat pada Allah, sungkanan. Ya. Aras-arasan. Ai muwafiqatu amrillah. Tegasnya ketaatan itu kan suatu yang menjadi kesesuaian Allah, haknya Allah yang harus kita penuhi. Nah, orang yang ogah-ogahan, sungkanan, males taat pada Allah, ini kalau dilakukan oleh masyarakat itu qabihun, buruk. Umat, orang awam kok ogah-ogahan ibadah itu buruk. Tetapi wa minal ulama wa thalabah qabihun. Nek ana ulama, ana kiai wong pinter
termasuk santri-santri ini pelajar-pelajari ya alladzina lubuna al ilma akbahu luwih buruk tidak bagus itu. Ono wong alim, ono ustad, ono santri lah kok ogah-ogahan ibadah, ogah-ogahan taat itu lebih buruk. Tidak sekedar buruk. Maka dalam kaitan ini kita tidak bertakasul, tapi al-juhdu, betul-betul sungguh-sungguh dalam beribadah ini, dalam taat ini. Yang nomor 4, watakaburu. Terakhir 4, takabur. Takabur itu sombong. Takabur yang bangga diri, ujub. Ya, adigang, adigung, adiguno. Pemelinti, umuk. Ya. Bagaimana takabur itu? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa berbahagia, yang keempat, at-takabur. Takabur, sombong. Wa takaburu minal agniya qabihun. Wong sugih kok sombong itu buruk. Buruk. Wajar. Biasanya orang itu akan sombong kalau dia mendapat kelebihan ilmu. Aku paling pinter, paling alim. Sombong kadang kelebihan harta, waku sugih duit akeh. Sombong kadang-kadang karena rupawan, tampan, ganteng, ayu, cantik, sombong. Kadang kan begitu ya. Jadi bisa juga karena dia kaya, dia sombong. Jadi kalau ada orang kaya, itu sombong mendapat nilai buruk. Tetapi wa minal fuqara akbah. Wong melarat temporat, wong miskin kok sombong. Wah, kalau rapi, mak nyombong ke apa nih? Duit orang duwe, ya kan? Ilmu orang duwe. Kenteng ora, ayu ora. Lah kok sombong? Tapi ada juga itu. Orang miskin tapi sombongnya bukan main. Ngomongnya dhuwur itu yang ada kadang-kadang. Lah ini orang rumangsa miskinnya itu. Jadi orang kaya sombong udah buruk, apalagi orang miskin. Maka jangan suka sombong, wis ora duwe, wis ora pinter, ora ayu, ora kenteng. Lah kok sombong, iku jenenge akbahu. Luweh buruk. Jadi ada 4 poin yang bernilai buruk dan lebih buruk. Yang pertama tadi adalah dosa. Dosa bisa buruk dan lebih buruk. Demikian pula kita sibuk ya, tentang dunia. Sibuk ngurusi dunia. Yang ketiga, ogah-ogahan, malas beribadah. Yang keempat adalah sombong. Ya, gemedi, ngeminter. Ya, itu tidak baik. Jadi kita harus berusaha. Sombong itu yang berhak sombong hanya Allah. Al-Jabbarul Mutakabir. Boleh. Sombong itu Allah, punyanya Allah. Maka jangan sampai manusia itu sombong. Ya. Nabi mengatakan, man tawadhu'a lillahi rafa'ahullah. Wa man takabbara wada'ahullah. Orang yang tawadu rendah hati ya, itu akan diangkat derajatnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Nabi itu juga bersifat rendah hati. Ora gumedhe, ora sombong. Nabi itu raja di raja. Ya kan? Itu tidak pernah sombong. Tawadhu. Nah, orang yang tawadhu akan diangkat derajatnya.
Tapi orang yang sombong akan direndahkan oleh Allah. Wa man takabbara wada'ahullah, direndahkan oleh Allah. Betapa sombongnya Firaun, apa akhirnya? Jatuh kan karena kesombongannya. Tapi kalau kita wadu, orang ya misalnya kita dihina-hina, kita coba diam saja. Diomongi ya ndak diam saja. Itu Allah akan mengangkat derajat kita. Jadi panjenengan didolimi, direndahkan, dimarginalkan, dipinggirkan, tenang saja, pasrah pada Allah. Satu ketika ini akan membawa dampak positif, akan diangkat derajat panjenengan. Ya, jadi kalau dia sombong, ya kita terima saja. Ya, karena ingat kesombongan itu satu ketika akan jatuh juga, akan mengalami hal yang tidak diinginkan karena sifat sombong itu. Oleh karena itu kita dilarang untuk takabur, untuk berbuat sombong, ya, tapi selalu bertawadhu. Anda pasor berbuat yang baik, jangan sampai kemudian kita ini berbuat sombong. Ini 4 ini harus kita pegang. Ya. Hal-hal yang baik dan lebih baik, hal-hal yang buruk dan lebih buruk. Kita ingat-ingat ya. Jadi kalau kita bicara dosa itu suatu yang buruk. Kalau kita sudah masuk usia senja, usia tua, ya kita berusaha menghindari dosa. Karena perbuatan ini, mendapatkan ini tidak hanya buruk tapi lebih buruk. Jangan sudah tua istilahnya wong tua petakilan, jangan. Mendekat pada Allah, takarub pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sibuk ngurusi dunia. Kita memang harus cari dunia, cari harta benda, harus wajib. Tetapi hati kita kumantil, hati kita raket dengan dunia sehingga melupakan perintah Allah, lupa larangan Allah, ini yang tidak boleh. Kita boleh mencari dunia, tapi tidak boleh menggandrungi, mencintai dunia. Nah, hal dunia ini, ya kalau itu orang-orang awam biasa masih wajar. Tapi kalau ada orang alim kok seperti itu sangat tidak baik. Karena apa? Kelebihan orang alim, dia punya ilmu. Masa sih orang alim tidak bisa membedakan hidupnya ini hanya untuk sibuk ngurusin dunia? Nah, maka dia mendapatkan nilai lebih buruk. Karena orang alim hanya ngurusi dunia saja. Sama halnya, ya, orang alim punya ilmu, tetapi ternyata dia itu tidak bisa zuhud menggunakan yang kita miliki sesuai dengan kebutuhan. Kadang kita berbuat israf, berlebih-lebihan, ya, cuci tangan pakai misalnya air minum yang bermerek, ya, itu kan namanya kita berlebih-lebihan. Ya, itu tidak boleh. Kemudian termasuk harus kita hindari adalah tadi takasul alat taat, takasul fit taat, ogah-ogahan untuk beribadah. Ini terutama ya, ditujukan kepada para ulama, alim, kiai, ustadz, santri-santri. Jangan sampai takasul fit taat, ogah-ogahan beribadah. Ya. Ini sangat ditujukan kepada mereka. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai segmen ini ulama, segmen ini para santri berbuat demikian. Dan yang terakhir yaitu mengenai takabur tadi. Takabur itu orang kaya itu pantas, tapi juga buruk. Lebih buruk kalau kemudian dilakukan orang yang fakir. Demikian sekelumit sedekah pitutur, segala khilaf dan salah saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Astaghfirullahaladzim. Kepada pendengar saya menyatakan al-afu minkum. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun setipis kelamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala dzatil mukammalah wa rahmatil munazzalah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala yadal bahai wal jalib qurrata wa asila. Allahumma kama khassastana bi kitabikal karim wa hadaitana ila siratikal mustaqim ahli bihi minna jami'a ma fasada wa tahhir bihi minna ma dharabatan. Allahumma asrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa aldim bihi ujurana wa hasin bihi akhlaqana wa sibi arzaqana wa nawir bihi qulubana. Allahumma nas'aluka salamah wal afiyah wal barakah wan najah wa sihah wal istiqamah was sa'adah wa syahada wa sa'ah wal mu'afatat daimah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.